memuji-Mu dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga hari ini kembali kami dapat berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang tidak terbatas ini ya Abba, ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang baru saja kami deklarasikan dari Mazmur 91 ayat yang ke-14, Bapa, biarlah Allah Roh Kudus membawa kami, menolong kami, untuk hati kami melekat kepada Engkau Bapa, untuk selama-lamanya. Hati kami ini dibawa untuk mencintai dan mengasihi Engkau. Hati kami ini dibawa oleh Roh Kudus untuk hormat dan takut akan Tuhan. Berbicaralah sekarang kepada setiap kami, ya Abba, ya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 4 Oktober 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu aku muda, ini Mazmur ditulis oleh Raja Daud, Bapak Ibu sekalian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, apa yang kita baru baca dari Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26, ini merupakan kesaksian daripada Raja Daud. Bagaimana dia dulu waktu masih masa mudanya. Jadi di sini dikatakan sekarang aku telah menjadi tua. Jadi Mazmur ini ditulis pada masa tuanya daripada Raja Daud.
Dia memberikan kesaksian bahwa tidak pernah, sekali lagi tidak pernah Daud melihat bahwa orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Bahkan Daud tidak pernah melihat anak cucu orang-orang benar itu tidak diberkati oleh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan hari ini mau membawa kita kepada kehidupan yang benar. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang benar, sehingga kemudian nanti kalau rambut kita sudah menjadi putih, usia kita sudah menjadi lanjut, Bapak Ibu sekalian lanjut usia, kita tetap diberkati oleh Tuhan, bahkan anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Seringkali saya berkata, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti kita di masa tuanya, maaf Bapak Ibu sekalian, saya berkali-kali katakan jangan sampai kita muntah darah. Ya, mengapa? Karena ketika kita sudah di masa tua kita melihat anak-anak kita nggak karu-karuan, anak cucu kita tidak diberkati oleh Tuhan. Dengan mata kepala sendiri, saya adalah menjadi saksi hidup beberapa tahun yang lalu. Ya, ada satu keluarga datang ke Amerika ini menyekolahkan anaknya ya untuk sekolah di Amerika. Saya senang melihat keluarga ini kaya raya, diberkati oleh Tuhan, bisa menyekolahkan anaknya ke Amerika Serikat ya dengan kepala tegak ya. Mereka datang ke Amerika Serikat. Tetapi setelah sekian tahun anak ini ada di Amerika, sekarang pulang ke Indonesia, kepalanya nggak tegak Bapak Ibu sekalian ya. Pulang dengan kepala tertunduk, kepala yang malu. Kenapa? Karena ternyata selama di Amerika hidup anak ini gagal ya. Dan juga orang tuanya yang saya kenal beberapa waktu yang lalu, mereka diberkati, sekarang hidupnya tidak karu-karuan. Saya bilang amit-amit, amit-amit jangan sampai ini terjadi kepada jemaat Tuhan yang ada di BMC ini. Amin. Saya kepingin melihat Bapak Ibu itu diberkati oleh Tuhan seperti kesaksian daripada Raja Daud, bahkan sampai kepada anak, mantu, cucu dari Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang sampai meminta-minta roti. Tapi yang ada adalah seperti yang ditulis dari ayat 26 oleh Raja Daud, yaitu memberi pinjaman. Ya kan keren Bapak Ibu sekalian, memberi pinjaman tapi tidak punya pinjaman. Anak cucunya menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ya, memang segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika kita diberkati, anak cucu kita diberkati, ya, biarlah nama Tuhan ditinggikan, biarlah orang-orang boleh melihat Kristus itu berkarya di dalam hidup kita. Berapapun usia kita, hari ini tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, berapapun usia kita pada hari ini, tidak ada kata terlambat. Asal kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Di sini dikatakan orang benar. Bapak Ibu sekalian, keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Kita dibenarkan bukan karena usaha kebaikan perbuatan kita, tapi kita dibenarkan oleh karena anugerah Allah ketika kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kita masing-masing. Nah, bagi kita semua ya, kita punya orang tua Bapak Ibu sekalian ya.
Biarlah apa yang pernah dibuat oleh orang tua kita, kesalahan-kesalahan itu, kita harus bertekad untuk tidak mengulanginya. Sebab kalau kesalahan itu kita ulangi, maka nanti anak cucu kita ke bawahnya juga akan meniru kesalahan-kesalahan yang kita buat. Jadi yang pertama, kita nggak boleh meniru kesalahan daripada orang tua kita yang sudah pernah kita buat. Demikian juga kita ini harus menjadi teladan bagi anak-anak kita atau yang sudah usianya lanjut, yang sudah punya cucu, juga bagi cucu-cucu kita, ya. Maka itu pertahankan hidup kita yang sudah percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Kita harus hidup militan, kita harus hidup fanatik kepada Tuhan, harus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan akal budi kita, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih hidup orang benar itu? Daud menulisnya di dalam Mazmur 133, ditulis di situ nyanyian siarah Daud, ya. Nah, Mazmur 133 itu berbicara tentang hidup rukun, Bapak Ibu sekalian, ya. Bersama saya ucapkan hidup rukun, 2, 3, hidup rukun. Hari Minggu kemarin saya sudah sampaikan di dalam ibadah raya, biarlah kita ini ya cepat berdamai dan lambat untuk marah. Ya, bersama saya ucapkan cepat berdamai, lambat untuk marah. 2, 3, cepat berdamai, lambat untuk marah. Sekali lagi, cepat untuk berdamai, lambat untuk marah. Jangan dibalik, cepat marah, lambat berdamai. Enggak, kita harus cepat berdamai, lambat untuk marah. Ketika melihat istri yang bawel, istri yang cerewet, Bapak Ibu sekalian, istri yang menyebalkan. Alkitab bilang apa? Kita harus lambat marah, tapi cepat berdamai. Sebaliknya, bagi ibu-ibu, kalau melihat suami yang menyebalkan, suami yang semau gue, Alkitab bilang kita harus lambat marah, cepat berdamai. Dengan demikian tercapai yang namanya kerukunan. Saya dulu tinggal di desa, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia, ya. Orang-orang desa itu yang tidak mengenal Tuhan, ya, mereka bilang begini, kalau ada orang-orang yang bertengkar itu pagi-pagi, mereka bilang gini, aduh jangan bertengkar, ini masih pagi, nanti rezekinya seret, ya. Itu perkataan yang tidak disadari, itu perkataan yang alkitabiah, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya pagi-pagi, tapi pagi, siang, dan malam jangan suka bertengkar. Jadi orang itu jangan suka bertengkar. Jadi orang itu biarlah suka mengalah. Karena mengalah itu bukan berarti kalah. Kita masih ingat bagaimana Abraham, bapak segala orang beriman. Ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi pertikaian, antara gembala-gembalanya Abraham dengan gembala-gembala daripada Lot, antara pegawai, karyawan, karyawatinya Abraham dengan karyawan-karyawatinya Lot, yang mana Lot itu diberkati gara-gara dia ikut Abraham, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang luar biasa, Abraham mau mengalah. Dia bilang kepada Lot, Lot, ya kamu ini kan masih keluarga, ya kamu masih keluarga sama aku. Sekarang gini deh Lot, jangan bertengkar, sekarang kamu pilihlah. Kalau kamu mau ke utara, aku ya ke selatan. Kalau kamu mau ke timur, aku yang ke barat, ya. Mengalah bukan artinya kalah, Bapak Ibu sekalian. Dan kita lihat bagaimana hidup Abraham diberkati luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita masih tahu
masih ingat bagaimana dua orang ibu ya bertengkar berebutan anak ya ketika dibawa kepada Raja Salomo, seorang ibu bilang begini, jangan anak ini jangan dibelah, udah biar ambil aja anak ini kasihkan kepada ibu yang satunya. Dan luar biasa ya Salomo bisa melihat dari situ hikmat daripada surgawi, dan ibu yang mengalah itu justru dia yang mendapatkan anaknya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jadi orang hidupnya harus rukun, cepat berdamai, lambat untuk marah. Sehingga Daud bilang di dalam Mazmur 133, kalau hidup kita rukun ini, ya sebagai orang benar, hidupnya rukun Bapak Ibu sekalian, maka berkat-berkat itu, rezeki itu diperintahkan oleh Tuhan. Rezeki itu, berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bisa memerintahkan berkat dan rezeki untuk datang dalam hidup kita. Mengapa? Karena berkat dan rezeki itu hanya milik Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Alam semesta ini dengan segala isinya ciptaan Tuhan dan milik Tuhan, dan Tuhan berkuasa untuk memerintahkan berkat itu datang memberkati anak-anaknya, memberkati orang-orang benar itu, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini yang kita baca tadi dari Mazmur 37 ayat 25 dan 26, dengan tegas dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang benar, ya. Itu adalah jaminan yang luar biasa. Kalau hidup kita itu benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya, kita tahu seorang anak muda yang bernama Yusuf, ya, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, diperlakukan tidak baik, dia ditelanjangi, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan anak kecil nih, ya. Seorang pemuda umurnya kurang lebih 17 tahun waktu itu ditelanjangi oleh saudara-saudaranya. Setelah itu apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Wah, itu kan menderitanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Setelah itu di PHP, dikeluarkan dari dalam sumur dan dijual sebagai budak, ya. Dan kemudian di negeri asing, bahasanya asing, kebudayaannya asing, makanannya asing yang belum pernah dikenal oleh Yusuf. Disitulah Yusuf tinggal, yaitu di rumah Potifar. Dan kita lihat bagaimana ketika istri Potifar menggoda Yusuf, Yusuf tetap berlaku benar, ya. Tadi saya pada pembukaan di dalam doa saya bilang Mazmur 91 ayat 14, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi kita, maka Tuhan menjawab doa-doa kita. Yusuf luar biasa, dia berlaku benar meskipun pada waktu itu tidak ada orang yang melihat seandainya Yusuf mau berzina dengan istri Potifar itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, Tuhan tentu tidak pernah meninggalkan Yusuf, tidak pernah meninggalkan orang benar. Dalam Mazmur 23, ya, Daud berkata, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Ya, sebab apa? Tongkatmu dan gadamu itulah gembalaku yang baik yang menghibur aku. Tidak ada jaminan daripada Tuhan kalau kita hidup sungguh-sungguh, hidup benar di dalam Tuhan, tidak mengalami yang namanya lembah air mata atau lembah kekelaman. Tuhan tidak pernah jamin seperti itu. Tapi yang Tuhan jamin yaitu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita.
Artinya, ketika kita ada di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, Tuhan itu tetap setia, Tuhan itu tetap menyertai kita. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, silahkan periksa hati kita masing-masing. Ketika hati kita kedapatan benar, maka jangan pernah takut dan khawatir tentang kehidupan ini. Mungkin hari ini engkau dalam keadaan dan situasi yang tidak pernah engkau inginkan. Keadaanmu mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, habis gelap pasti terbit yang namanya terang. Karena Tuhan mau jalan hidup setiap kita, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari. Ya, kalau pada pagi hari terangnya belum seberapa Bapak Ibu sekalian, tetapi terus nanti akan makin lama makin terang sampai kepada tengah hari. Sinarnya luar biasa. Demikian juga jalan hidup orang benar. Kita-kita ini Tuhan punya rencana, Tuhan mau membawa kita makin lama jalan hidup kita makin terang, makin lama jalan hidup kita makin baik, hidup kita makin lama makin diberkati oleh Tuhan, ya. Istri saya, Ibu Yongki, sering berkata bahwa kehidupan yang normal di dalam Tuhan, hidup kita hari ini, itu harus lebih baik daripada kemarin, dan hidup kita di hari-hari yang akan datang, itu harus jauh lebih baik daripada hari ini. Ya. Dan keuntungannya ketika kita hidup benar, ya, anak-anak kita diberkati, cucu-cucu kita diberkati. Kemarin saya mendengarkan kesaksian yang membuat saya bersuka cita, bergembira. Seorang ayah, dia bilang begini, aduh aku ini beruntung loh, punya anak-anak yang baik-baik, ya, punya anak-anak yang cinta akan Tuhan, punya anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, punya anak-anak yang wow, ya kan? Bukankah ini juga impian daripada setiap kita? Di dalam Amsal pasal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita agar supaya hidup kita itu benar. Yang disebut dengan hidup kita benar adalah hidup kita senada dengan sorga. Ya, bahasa sederhananya, hidup kita itu matching sama dengan yang ditulis oleh Alkitab sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi ini adalah masalah keputusan mau atau tidak mau. Ketika kita memilih, aku mau menjadi orang yang benar, maka Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepada kita 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus itulah yang akan menolong dan menuntun langkah-langkah hidup kita, sehingga kita dirubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, sehingga hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan waktu hidup kita sudah senada dengan sorga, Bapak Ibu sekalian, kita akan diberkati, anak cucu kita juga akan diberkati, dan di masa tua kita juga Tuhan pelihara. Sebab apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sayang kepada kami. Engkau kepingin supaya setiap kami hidupnya diberkati oleh Tuhan. Keturunan kami juga keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Maka itu materaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga mulai hari ini kami mau menyelaraskan hidup kami ini agar senada dengan sorga dan hidup kami dikenal sebagai hidup orang yang benar.
yang cinta damai, yang lambat untuk marah, yang kesukaannya yaitu cepat untuk berdamai. Tuhan, kami percaya apa yang difirmankan ini iya dan amin, dan kami memberkati jemaat Tuhan, sehingga masa depannya cerah, masa depannya penuh dengan pengharapan, diberkati selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.